Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Mulyani dengan NPM 2259201039. Saya di sini akan menyelesaikan tugas machine learning, di mana di sini ada dua tahapan, yaitu fitur engineering dan fitur normalisasi. Untuk fitur engineering adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan data agar lebih cocok untuk algoritma machine learning. Ini termasuk transformasi data, pengkodean variabel kategori, pemilihan fitur yang relevan untuk pengurangan dimensi. Untuk yang pertama-tama, saya sudah membuka Google Colab. Di sini untuk import pandasnya, ini untuk model untuk mengelola tampilan Jupyter Notebook. Dan untuk untuk modul pemrosesan bahasa, dan ini untuk modul pengelolaan statistik. Bagian ini modul untuk split data dan evaluasi model. Untuk import pandas bagian ini, coba dengan encoding Latin 1 terlebih dahulu. Latin 1 digunakan untuk menangani karakter khusus jika file tidak dalam UTF-8. Dataset PDRED CSV ini, untuk dataset head ini menampilkan 5 baris pertama untuk melihat struktur data dan memastikan file berhasil atau tidak. Untuk output ini, outputnya ini akan menunjukkan 5 baris pertama dari dataset yang membantu memverifikasi isi dan format kolom dalam dataset. Ini untuk coding kursusnya. Ini untuk coding korpusnya. Ini untuk membaca dataset dari file CSV dengan encoding Latin 1. Untuk data head 5 ini menampilkan 5 baris pertama untuk memastikan dataset terbaca dengan benar. Untuk bagian ini adalah iterasi pada setiap baris data, dan ini membuat folder berdasarkan sentimen. Untuk bagian ini membuat nama file berdasarkan text ID. Ini untuk menulis konten ke dalam file teks. Untuk from NLTK corpus ini untuk lokasi folder corpusnya, dan untuk ini reject untuk hanya mengambil file txt-nya, dan cat pattern ini untuk subfolder dijadikan kategori, misalnya positif atau negatif. Untuk encoding ini set encoding yang sesuai. Dan ini untuk hasil outputnya, ini untuk jumlah korpus sentimen positif, dan ini untuk jumlah korpus sentimen negatif. Dan ini untuk join korpus file ini menampilkan file korpusnya. Dan untuk bagian selanjutnya, ini untuk sampel isi tweet negatif. Ini print sampel isi tweet negatif. Untuk selanjutnya korpus raw untuk sampel negatif. Ini print sampel isi tweet positif dan korpus positif. Isi tweet negatif ini untuk menampilkan teks dari file tweet yang memiliki sentimen negatif. Dalam contoh ini, tweet yang mengungkapkan kebencian terhadap film dan kekacauan. Untuk isi tweet positifnya menampilkan teks dari file tweet yang memiliki sentimen positif. Dalam contoh ini, tweet yang mengungkapkan rasa suka terhadap film yang memberikan rekomendasinya. Ini untuk output sampel isi tweet negatifnya. Ini untuk which I had a laptop charger, so I called tweet faster. Ini untuk sentimen negatif. Theme of tweetnya none, age of usernya 60 sampai 70, country Israel, population 2020,
ini 865535 len area ini, dan density-nya 400. Untuk sampel isi tweet positifnya ini tweet and happy mother day to all mom, you are the heart of making. Untuk sentimen ini positif. Untuk time of tweetnya non, age of usernya 60-70. Untuk selanjutnya ini untuk mengambil seluruh dari kata korpus, all word, korpus. Print jumlah kata len all words. Jumlah kata menunjukkan total kata yang ada dalam korpus, misalnya 100 kata. Untuk print sampel kata all words 10 ini menampilkan 10 kata pertama. Ini memberikan gambaran tentang kata-kata dalam korpus, terutama apakah kata-kata sudah dibersihkan, diformat dengan benar, atau jika terdapat simbol atau karakter khusus. Untuk selanjutnya, ini untuk kategori korpus kategori. Kategori tweet ini menampilkan daftar kategori yang ada dalam korpus. Misalnya, outputnya menunjukkan bahwa korpus memiliki 2 kategori, yaitu negatif dan positif. Output ini memberikan gambaran mengenai jenis atau klasifikasi data dalam korpus. Yang penting untuk pemrosesan lebih lanjut, misalnya adalah pelatihan model, pembelajaran mesin, atau analisis data. Ini untuk outputnya kategori tweet, negatif, neutral, positif. Ini untuk mengambil kata yang sering muncul. Ini ada 10 data kata yang sering muncul. Seperti ini untuk selanjutnya menampilkan jumlah kemunculan kata senang dan mampus. Ini print jumlah kata senang, dan ini untuk jumlah kata mampus. Untuk bagian jumlah kata senang dan mampus itu tidak ada. Ini untuk pip install Sastrawi, dan ini selanjutnya from Sastrawi Streamer Factory import Streamer Factory. Ini digunakan untuk membuat subjek Streamer penghitung akar kata. Ini untuk Factory Streamer Factory. Ini baris ini membuat objek Streamer Factory. Objek ini nanti digunakan untuk membuat Streamer. Streamer ini akan digunakan untuk mengubah kata-kata dalam kalimat menjadi bentuk dasar. Dan untuk print kalimat sebelum di Steam, mencetak kalimat atau teks sebelum dilakukan proses pengambilan. Ini untuk outputnya kalimat sebelum di Steam. Tweet wish I had a laptop charger so I could tweet faster. Kalimat setelah di Steam, tweet wish I had a laptop charger so I could tweet faster. Sentiment negative, time of tweet non, for user 60-70. Jadi seperti ini tampilannya. Ini tampilan ke bawah dan ini ke samping tampilannya. Untuk from NLTK Corpus ini sendiri, NLTK download ini untuk mengunduh daftar stop word dari internet jika belum diunduh sebelumnya. Ini dalam bahasa Indonesia ya, dan ini untuk outputnya terhadapnya, teringat, terjadi, terjadilah, terjadinya. Nah, ini. Dan ini untuk import stringnya. Ini untuk kata sebelum dibersihkan dan sesudah dibersihkan. Ini untuk kata sebelum dibersihkan tweet, nen sentiment, nen time of tweet. Dan ini untuk kata yang sesudah dibersihkan, tweet, nen sentiment, nen time of tweet, nen act of. Ini pip install workload. Dan ini untuk from matplotlib. Ini untuk import matplotlib. Dan ini bagian ini menyiapkan vektor fitur,
membuat fungsi untuk mengolah vektor. Pip install Seaborn. Ini untuk bagian grafiknya. Dapatkan 10 kata teratas. Top 10 frequently word most common. Ini untuk buat seri panda untuk mempermudah pembuatan plot. Dan import Seaborn SNS, mengimport pustaka Seaborn dengan alias SNS, memudahkan pembuatan grafik yang lebih menarik. Ini untuk pembuatan grafiknya. Dan ini untuk mengatur tema visualisasi menggunakan set theme untuk memilih gaya cik yang memberikan tampilan grafik dengan tanda. Ini untuk membuat grafik batang atau bar plot. Ini untuk tampilan grafiknya. Dan ini masih belum bisa tampil. Saya coba dulu terlebih dahulu. Di running dulu. Ada sinyal. Ini untuk ulasan. Ulasan saya tulis baik. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum